Hukum adalah salah satu hal yang paling sulit kalau misalnya gue harus baca. Belum lagi kalau kata-kata yang ngebosenin, panjang-panjang, muter-muter. Mungkin kalian sendiri adalah orang hukum dan kalian udah paham perbedaan antara PT atau CV. Namun nggak semua orang itu paham tentang PT atau CV. Terutama mereka yang baru mulai usaha dan bingung nih kadang. Mending bikin PT atau bikin CV ya? Untungnya apa bikin PT? Untungnya apa bikin CV? Kok bisa lebih murah bikin CV? Nah, video ini untuk mereka. Pertama-tama definisinya. Kita harus tahu dulu definisinya supaya kita tahu jelas mendingan bikin PT kah atau mendingan bikin CV untuk kita. Nah, kalau misalnya CV sendiri itu dipanggil dengan nama, susah nih namanya ini. Komanditer Fiduciar. Kalau bahasa Indonesianya sendiri adalah persekutuan komanditer. Jadi ketika kita mendirikan CV, sebenarnya secara hukum ada satu pihak yang biasa disebut dengan pihak yang pasif. Mereka yang mendanai uang di awalnya kepada pihak yang aktif. Dan pihak yang aktif ini pokoknya fokusnya hanya beraktivitas, maksudnya aktivitas dalam bisnis, operasional bisnis sehari-hari aja. Mereka cuma mikirin itu aja nih. Nah, tentunya kalau misalnya ada masalah di dalam bisnisnya, biasanya tanggung jawab dan harus langsung turun tangan adalah yang aktif. Karena yang pasif ini cuma mikirin dana di awal aja. Udah saya kasih dana awal, pop, dana masuk di CV awal, udah. Mereka nggak gitu mikirin sehari-harinya. Seharusnya seperti itu dalam hukum. Terus apa bedanya dengan PT? Kalau misalnya PT sendiri, itu definisinya biasa dari singkatan perseroan terbatas. Namanya aja udah perseroan terbatas. Ketika kita ingin bikin PT, itu ada sekelompok orang, bisa dibilang sama-sama berjanji atau sepakat untuk bikin perusahaan bareng. Nah, pastinya setiap orang akan masukin dana mereka masing-masing nih. Kadang ada PT yang dimana setiap orang itu masukin dananya sama, 50 juta, 50 juta, 50 juta ya kan masing-masing. Nah, ada juga PT yang dimana mereka setiap orangnya beda-beda. Ada yang masukin 10 juta, ada yang masukin 500 juta, ada yang masukin 20 juta. Nah, di luar dari dana yang dimasukin, mereka juga masing-masing ada tugasnya. Ada yang bagian direksinya, ya kan? Ada juga yang mungkin komisaris utama, ada yang hanya komisaris saja. Setiap orang di dalam PT-nya itu mengeluarkan uang dan mengeluarkan kontribusi mereka sendiri. Dan gara-gara kontribusi dan uang yang dimasukkan sama mereka sendiri lalu sepakat sama-sama janji nih, oke, gara-gara A memasukkan lebih banyak, mungkin uangnya kita kasih sahamnya lebih banyak dibanding B. Atau mungkin semuanya sama, masukin saham dan tugas-tugas mereka juga sama, kurang lebih rata-rata, kita kasih sama persis sahamnya semua. Untuk apa sahamnya? Sahamnya nanti dipakai lagi untuk tahu berapa persen yang dimiliki oleh setiap orang di dalam PT tersebut. Jadi kalau contoh gue punya saham 25, dan secara keseluruhan kalau kita tambahin semua saham yang dimiliki oleh semuanya itu totalnya itu ada 100, berarti gue punya 25%. Ngitungnya gampang. 25 dibagi 100. Jadi 25%. Gue punya 25% dari PT tersebut. Nah, itu definisi singkatnya. Jadi kalau misalnya kalian konsepnya sendiri lebih mau kayak kerja sama di mana setiap orang ada mengeluarkan uang dan memiliki tugas mereka masing-masing, itu bisa pakai PT. Lalu nanti ketika ingin bikin PT, bisa aja ada orang yang cuma siapin uang aja, bisa aja. Paling tinggal dijelasin aja semua detail-detailnya di dalam perjanjian PT itu sendiri nantinya. Di luar definisinya sendiri itu, apa bedanya di mata hukum? Nah, ini penting nih. Menurut gue, perbedaan ini kadang jarang dibahas, tapi sebenarnya paling penting menurut gue. Biasa orang kalau ngebahas perbedaan PT atau CV itu, lebih prosesnya, namanya harus gimana, ada modal atau enggak, industrinya gimana. Tapi konsepnya sendiri ini menurut gue sangat penting untuk kita pahamin, terutama pengusaha ketika yang mendirikan PT atau CV bahkan. Jadi jika kita ingin mendirikan CV, biasanya itu terdapat sekumpulan orang atau sekelompok orang yang dimana mereka setuju untuk sebut grup mereka atau geng mereka ini sebagai nama CV-nya. Contoh CV Citra. Setiap orang ini, setiap individu ini berada di dalam CV-nya itu. Jadi mereka itu di dalam gengnya atau di dalam CV-nya. Ini gue persimpel konsepnya sesimpel-simpel mungkin supaya kalian bisa paham ya. Jadi karena mereka berada di dalam geng tersebut atau berada di dalam grup tersebut, mereka itu asetnya atau hutang mereka sendiri atau hutang CV-nya tidak terpisah dari hutang mereka secara individu. Jadi kalau terjadi sesuatu pada CV-nya, tentu aja bisa aja ada masalah nantinya ke aset setiap orang itu atau uang kas setiap orang itu, karena bisa dikenakan kalau misalnya ada hutang CV-nya ya kan. Beda dengan PT. Ketika kita bikin PT, ada sekelompok orang, tetap ada sekelompok orangnya. Namun sekelompok orang ini setuju untuk bikin satu anak lah contoh, atau satu orang lagi yang baru di mata hukum ya kan. Nah, satu orang ini tuh disebut dengan PT bla bla bla, contoh PT XXX atau PT Budi ya kan. Nah, PT Budi ini tentunya memiliki aset dia sendiri, memiliki hutang dia sendiri, dan memiliki tanggung jawab dia sendiri. Jika contoh PT Budi ini sendiri dia terkena masalah hukum,
yang kena masalah PT Budi Budi ini, bukan yang milik atau bukan yang pertama kali bikin PT Budi Budinya. Jadi kalau misalnya ada masalah, biasa aset dari setiap orang yang punya PT-nya aman. Namun siapa yang dikenakan masalah? Tentunya mereka yang sedang bertanggung jawab. Mungkin direksinya pada PT Budi Budi tersebut, atau mungkin bahkan kepala keuangannya, atau bahkan yang melakukan kesalahan tersebut sendiri yang biasa dikenakan masalah, bukan pemilik sahamnya. Jadi maka dari itu kadang ada orang mau bikin PT dibandingkan CV karena lebih aman menurut mereka, karena hutang dan aset PT itu terpisah dengan pribadi mereka. Namun ada plus, ada minus masing-masing. Minus dari hal ini adalah pajak. Nah, ada dengar nggak orang bilang biasa, gue mendingan bikin CV aja kalau perusahaan masih kecil. Karena kalau misalnya gue mulai bikin PT, pajaknya pusing, gue ada pajak ini, pajak itu ya kan. Apakah beneran beda? Nah, cara atau berdasarkan dari apa yang gue dapat, dari yang gue cari, dan dari pengalaman gue sama dibantu orang bikin PT, bikin CV, tergantung tentunya dengan penghasilan PT atau CV tersebut. Biasanya cenderung PT penghasilannya lebih besar, ya kan? Karena orang kalau udah bikin perusahaan besar, mereka mau bikin PT, ada sahamnya, nanti sahamnya bisa dikasih ke investor lagi. Sedangkan CV kan nggak ada sistem saham, jadi nggak ada yang bisa bener-bener dikasih ke investor. Susah nyari investor baru, atau minjem uang dari bank juga lebih susah biasa kalau CV. Nah, jadi karena biasa mereka penghasilan lebih besar, jadi pasti pajaknya nambah lagi. Belum lagi kalau misalnya mereka berada di industri yang khusus. Karena kalau misalnya bikin PT, itu ada industri-industri khusus atau ada sektor-sektor khusus yang bisa diambil. Tapi kalau di CV nggak bisa, contoh ya kan. Makanya biasa ada pajak-pajak tambahan. Tapi kalau misalnya contoh anggaplah sama industri sama persis, semuanya sama persis, nggak ada pajak-pajak khusus lagi, penghasilan pun sama persis. Apakah ada perbedaan pajak antara PT atau CV-nya? Ke PT atau ke CV-nya sendiri nggak ada perbedaan. Perbedaannya itu ketika mengambil keuntungan. Jadi ke pemiliknya nih, ke pemilik PT atau pemilik CV-nya. Karena tadi gue udah jelasin kalau misalnya CV itu aset dan hutang perusahaan itu sama digabungin dengan aset pemiliknya sendiri, ya kan? Jadi kalau misalnya pemiliknya mau ngambil untung, ya udah tinggal ngambil untung aja. Kan sama aja, itu cuman masuk dari dari perusahaannya ke dia. Nggak ada pemindahan dari satu orang ke orang lain di mata hukum. Karena orang pemilik CV-nya sendiri itu dianggap menjadi bagian dari CV-nya. Sedangkan kalau di PT, karena tadi dipisah aset dan hutangnya juga semua dipisah, ya kan, PT dan pemilik PT-nya. Jadi ketika mereka mau ngambil keuntungan, itu ada pindahan uang nih dari PT dipindahin ke pemilik PT-nya atau ke pemegang sahamnya, ya kan? Nah, karena ada pemindahan kayak gini, biasa tiap kali ada pemindahan dari satu orang atau dari satu entitas ke entitas lain, biasa selalu kena pajak. Contoh, kita beli mobil dari satu perusahaan, kita bisa kena pajak, ada pemindahan uang, ya kan? Atau kita jual sesuatu, kena pajak lagi kita karena ada pemindahan uang. Beli makanan pun ada pajaknya lagi karena ada pemindahan uang dari satu orang ke orang lain. Sama kayak PT, kalau kita ngambil untung, contoh PT kita udah berhasil, udah berjalan, udah untung besar-besaran, udah cuan lah. Mau ngambil untung nih kita dari PT ini. Nah, kita ambil dong, kita pindahin dari kotak PT, kita pindahin ke kantong kita. Nah, ini ada pemindahan ini, jadi kena pajak, biasanya pajak dividen. Tapi jujur di luar itu sendiri, sepengetahuan gue sejauh ini belum ada lagi, kecuali kalau ada pajak-pajak khusus lainnya ya. Apakah itu semua? Apakah hanya perbedaannya itu hanya konsepnya, definisinya doang kah? Lalu juga konsepnya perbedaan aset CV dan utang aja kah? Dan apakah hanya pajaknya aja kah? Tentunya ada lagi yang lain. Contohnya seperti kalau bikin PT, kita namanya lebih diperhatiin karena kan PT itu kayak bikin anak ya, atau bikin perusahaan baru gitu kan ya, kayak baru kan. Nah, kalau kita bikin PT itu diperhatiin, harus 3 suku kata, kadang kalau bahasa asing di namanya sendiri nggak diterima, dan prosesnya sendiri lebih panjang, lebih detail karena kita membuat entitas baru. Sedangkan kalau CV, regulasinya tidak segitu ketat untuk proses pembuatannya di awal. Nah, kalian lebih cocok mana? Kalian perhatiin setidaknya 2 ini menurut gue paling penting. Apakah menurut kalian sendiri perusahaan kalian itu lebih sistem di mana hanya ada satu bagian aja yang ngelakuin semuanya, satu enggak? Dan lalu apakah kalian perlu sistem saham di kedepannya, ya kan? Apakah perlu sistem nanti di mana akan ada investor, habis itu nanti kalian kasih saham, dan lalu selain itu apakah kalian ingin perusahaan kalian ini terpisah aset atau hutangnya sendiri dengan kalian secara individu, ya kan? Dan seberapa besar visi kalian pada perusahaan ini? Jujur kalau menurut kalian ini perusahaan yang kalian ini besar sekali, langsung mau cari investor besar, gue saranin sendirinya jujur PT. Karena kalau misalnya PT, kalian nggak usah pusing-pusing lagi nanti ngubah dari CV ke PT. Tapi tentunya jangan ambil kata-kata gue sebagai take it for granted. Maksudnya jangan ambil kata-kata gue
sebagai tok-tokan. Jadi pelajari lagi, cari tahu lebih lagi, coba bicara ke notaris kalian, konsultasi lagi, karena gue bukan orang pajak dan gue bukan orang bagian hukum, gue bukan notaris. Jadi gue hanya bisa ngejelasin sekilas aja dari pengalaman gue sendiri setidaknya bikin PT dan bikin CV. Karena gue ada teman-teman gue yang bikin PT, bikin CV, lama-lama gue juga tau lah dikit-dikit setidaknya. Dan ini gue bagiin aja sekilas dengan bahasa yang santai supaya kalian bisa paham. Dan kalau kalian suka style video kayak gini, mana gue ngebahas bisnis tapi dengan bahasa santai, chill, supaya kalian bisa paham dengan mudah dan dengan cepat, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena di video berikutnya kalian akan lihat video kayak gini. Passion purpose. Mulai dengan passion kamu, karena banyak dari kita terkadang tidak tahu apa passion kita, apa sebenarnya arti passion itu. Dan jika kalian memiliki pendapat lain, jangan lupa untuk beri komen. Siapa tahu ada tambahan-tambahan lain supaya penonton video ini yang lainnya bisa dapat tambahan lagi, ilmu lagi, nambah lagi, dan gue sendiri juga sambil belajar. See you in the next video.